puas dengan Jokowi dan Gibran. Jadi pilihannya cuma dua, puas dan tidak. Tidak misalnya ditanya secara beruntun, apa yang kemudian membuat Anda itu puas, apa yang kemudian membuat Anda tidak puas. Kan itu yang tidak terpotret dalam survei, udah. Kalau di background satu-satu, tentu pertanyaan surveinya panjang dan membutuhkan logistik yang juga panjang. Jadi pertanyaan di survei itu seringkali kenapa tertutup? Ya karena memang pertanyaannya terbatas. Itu pertama ya. Nah yang kedua, argumen yang sifatnya kualitatif. Ini yang kemudian saya coba untuk breakdown. Jadi ketika muncul persepsi publik, survei-survei yang muncul 80% yang percaya terhadap Prabowo dan Gibran, itu banyak yang protes. Kenapa? Yang protes itu rata-rata memang adalah kalangan aktivis, adalah kalangan expert, para ahli, para akademisi, pegiat demokrasi, jaringan-jaringan aktivis sosial, dan kelompok-kelompok medsos, Bang. Siapakah mereka? Karena mereka itu yang day to day engage, meneliti satu persatu apa saja yang sudah dibuat oleh Prabowo dan Gibran. Kalau mau jujur, di luar makan program bergizi gratis, di luar penurun biaya haji, kan nggak kelihatan juga tuh. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya menonjol, paling di luar itu hanya sebatas janji dan sebatas perencanaan. Misalnya soal janji ingin mendirikan 3 juta rumah rakyat, per hari ini masih gelap gulita. Kapan itu barang dimulai? Sekalipun rumah untuk rakyat itu 3 juta, kan nggak ada jaminan. Apakah itu betul-betul gratis atau akad kreditnya dipermudah? Kan belum clear juga, Bang. Termasuk misalnya ingin mendirikan sekolah rakyat, itu kan sebatas janji-janji. Termasuk misalnya soal bagaimana ketahanan energi dan ketahanan pangan. Per hari ini progresnya nggak kelihatan. Jadi wajar kalau kemudian survei-survei kualitatif seperti Celios yang kemarin merilis itu, Center of Economy and Law Studies kalau tidak salah, itu ngasih rapornya merah. Prabowo misalnya hanya dikasih skor 5 dari 10. Gibran lebih parah lagi, dikasih skor 3 dari 10. Itu 3, lumayan, Bang. Abang ngasih berapa? Udah lumayan ya. Nah itu yang saya kira per hari ini tarung opini antara preferensi yang menggunakan survei opini publik dengan yang berbasiskan kualitatif itu juga perang-perangan yang sering dipakai. Problemnya adalah kita itu meyakini sebuah fakta tergantung selera politik. Kalau publik itu merasa dekat dan menjadi bagian dari kubu pemerintah, pasti yang digunakan referensinya adalah survei Litbang Kompas dan survei yang kemudian membuat Prabowo dan Gibran itu puas di atas segala-galanya. Tapi sebaliknya, kalau suasana hati yang kemudian menjadikan masyarakat itu kritis, anti pemerintah, dan menganggap Prabowo dan Gibran itu belum bekerja, pasti menggunakan survei-survei kualitatif seperti Celios sebagai preferensi utama. Makanya kalau kemudian saya simpulkan, kira-kira bagaimana pendapat saya terkait dengan 100 hari kinerja Prabowo dan Gibran? Ya sedang-sedang saja, tak baik dan tak buruk. Saya kan memang mazhabnya ingin menyenangkan semua pihak, Bang Karni. Ingin mengatakan bahwa Prabowo belum bekerja, tentu agak sedikit bohong dan munafik. Apapun judulnya, program makan bergizi gratis sudah berjalan kok. Sekalipun tahap awal itu 1 juta, banyak compang-camping kanan kiri, menggelontorkan dana 71 triliun itu nggak gampang. Meski banyak juga statement-statement yang menjebalkan gitu ya, yang seakan-akan ini ingin menutupi bagaimana anggaran kita memang nggak siap buat makan bikin gratis. Misalnya disarankan untuk kelor untuk dikonsumsi. Aduh Bapak Ibu, tanpa diinstruksikan sekalipun kita yang petani makan daun kelor sampai sekarang kok. Enak betul itu. Dan kita baru tahu daun kelor itu ternyata masuk program strategis nasional. Jangan juga bikin statement-statement yang seakan-akan serangga. Apalagi. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Adi Prayitno dan ada juga Irma di sini. Bagaimana kita menilai sebuah perjalanan politik yang terjadi di Indonesia? Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai sebuah situasi-situasi yang begitu sulit untuk kita telaah secara kemanusiaan, apalagi kita orang awam akan hal ini ya. Nah, pada kesempatan kali ini 100 hari kinerja seorang Prabowo Subianto, tentunya dari berbagai macam pihak ya, orang-orang
pengamat politik, pejabat-pejabat yang lain, dan juga masyarakat yang tentunya lebih utama yang menilai bagaimana kinerja mereka selama 100 hari. Baik itu Prabowo, Gibran, dan jajaran-jajaran menteri, apakah mereka menjalankan tugasnya ataupun mendapatkan rating yang buruk ataupun sebaliknya. Ya, tentunya dalam hal ini memang dinilai beberapa orang-orang yang berada dalam kabinet Prabowo Subianto ataupun yang namanya kabinet merah putih, ya, masih ada orang-orang titipan Jokowi. Nah, sering sekali mendapat komentar dari masyarakat bahwasanya mereka meminta bahwa Jokowi akhirilah semuanya ini karena Jokowi sudah pensiun, bukan lagi presiden, jangan ikut terlibat lagi dalam pemerintahan merah putih. Nah, apakah Prabowo berani melengsarkan orang-orang Jokowi, titipan-titipan Jokowi? Karena bagi masyarakat itu dinilai orang-orang titipan Jokowi dalam kabinet dan institusi tersebut, lembaga pemerintahan, apalagi parcok-parcok ya, yang cukup mengambil perhatian masyarakat, supaya itu dilengserkan. Nah, ketegasan dari Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia saat ini yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nantikan supaya ia dapat lebih tegas dan lebih memprioritaskan keluh kesah masyarakat, supaya masyarakat dapat lebih mendukung Prabowo. Bagaimana masyarakat dapat mendukung sepenuhnya 100% Prabowo ketika masih ada pengkhianat-pengkhianat dalam kabinet merah putih di dalamnya. Ya. Tentunya evaluasi 100 hari kerja seorang Prabowo dan Gibran, memang ada banyak hal yang masih belum terbereskan. Dan itu dinilai bagi masyarakat karena memang masih banyak orang-orangnya Jokowi yang memang menjadi penghalang, menjadi sebuah masalah dalam menjalankan tugas-tugas dan visi misi seorang Joko Widodo, Prabowo Subianto maksudnya. Nah, apalagi program-program Prabowo yang menjadi prioritas dalam janjinya di waktu kampanye itu saat-saat ini mendapat suatu permasalahan yang itu cukup besar, ya, sehingga masyarakat juga menilai hal itu karena kinerja-kinerja menteri-menterinya yang memang itu dinilai orang-orangnya Prabowo. Nah, harapan besar masyarakat kalau mau maju negara ini menjadi negara emas, tentunya itu dipersiapkan dari tahun-tahun sekarang. Tidak mungkin ketika 2040 nantinya itu selama 5 tahun dapat dibangun menjadi negara emas, tidak. Tetapi dimulai dari 2025 inilah waktunya negara Indonesia diperbaiki, ya, negara Indonesia diberikan sebuah didikan-didikan yang baik. Nah, makanya masyarakat meminta, ya, yang masuk dalam kabinet mulai dari tahun-tahun ini itu harus orang-orang yang jujur, orang-orang yang cerdas. Jangan ada orang lagi hanya mementingkan kepentingan pribadi, memperkaya diri sendiri, ya, dan mementingkan golongan-golongan tertentu. Tetapi yang diutamakan adalah bagaimana orang-orang yang cinta dengan rakyat tanpa tebang pilih, ya, segala aturan-aturan itu harus dipatuhi. Karena apa yang dilakukan dan dipertontonkan oleh para pejabat-pejabat negara pastinya itu akan dilihat secara langsung oleh seluruh masyarakat Indonesia yang mereka idolakan saat ini. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat lensa netizen dimanapun Anda berada, teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.